Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia. Pada 1901, Ratu Wilhelmina mengesahkan penerapan politik etis, membuat sebagian anak-anak Bumi Putra berhasil mendapatkan akses pendidikan. Pikiran mereka menjadi terbuka tentang betapa parahnya kondisi Indonesia di bawah jajahan Belanda. Tak ingin terus terjebak dalam situasi ini, para pemuda pun mulai menyatukan kekuatan mereka untuk melawan kolonialisme. Perlawanan pun dimulai dengan membentuk organisasi-organisasi pemuda seperti Young Java, Young Ambon, Young Batak, Young Sumatran Bon, dan lainnya yang masih difokuskan pada kepentingan daerah mereka sendiri, belum untuk kepentingan nasional yaitu kemerdekaan Indonesia. Pada 1925, para pemuda akhirnya sadar bahwa kemerdekaan Indonesia tak bisa diraih sendiri-sendiri. Karena itu, para pemuda pun bersatu membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, satu-satunya perkumpulan pelajar yang beraliran nasionalis, terdiri dari pelajar RAHS, Stovia di Batavia, dan THS di Bandung. PPPI kemudian mengundang berbagai organisasi pemuda dengan beragam latar belakang etnis untuk menghadiri Kongres Pemuda I. 30 April 1926, diadakan Kongres Pemuda I di Jakarta, dipimpin oleh Muhammad Tabrani dari Young Java. Kongres ini bertujuan untuk membina organisasi pemuda yang tunggal, tidak terpisah-pisah oleh sekat daerah. Selain membahas gagasan persatuan Indonesia, Kongres ini juga membahas kedudukan kaum wanita dalam masyarakat Indonesia, tugas agama dalam pergerakan nasional, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 3 hari pun berlalu, Kongres berakhir pada 2 Mei 1926, kendati membuahkan hasil pengakuan atas cita-cita persatuan dan kemerdekaan Indonesia, serta sepakat untuk memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, namun saat itu masih tampak perbedaan pandangan di antara mereka. Para pemuda pun masih belum siap untuk bersatu. Ternyata, jalan menuju terbentuknya organisasi pemuda yang tunggal masihlah panjang. Para pemuda sudah berkumpul dalam Kongres Pemuda I untuk membahas pembentukan organisasi pemuda yang tunggal. Namun, karena saat itu masih belum waktunya untuk bersatu, para pemuda Indonesia pun kembali melanjutkan usaha mereka. Merasa sudah saatnya untuk menyatukan pemuda-pemudi dalam satu identitas yang sama, para pemuda Bandung pun akhirnya mendirikan Young Indonesia. Mengapa mereka pakai nama Indonesia? Memakai nama Indonesia sebagai identitas organisasi berarti menunjukkan tekad anggotanya untuk mengesampingkan ego serta kepentingan suku dan daerah mereka, untuk bersatu demi kemerdekaan sebuah negara bernama Indonesia. Kini mereka tak lagi hanya mewakili cita-cita daerah mereka sendiri, tetapi juga cita-cita seluruh rakyat Indonesia akan sebuah negara yang bebas dari penjajah. Meski nama organisasinya pakai bahasa Indonesia, mereka tetap pakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bersama dengan PPPI, Young Indonesia terus berusaha membangkitkan rasa nasionalisme para pemuda. Hal itu dilakukan dengan mendirikan organisasi kepanduan, menerbitkan majalah, dan terus menyelenggarakan rapat hingga akhirnya mengadakan Kongres Pemuda II. Atas gagasan PPPI, Kongres Pemuda II diadakan selama 2 hari dan dibagi dalam 3 kali rapat. Pada rapat pertama di gedung KJB, Muhammad Yamin membahas arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Walau bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda, tetapi semuanya punya satu sejarah yang sama, yaitu sama-sama merasakan dijajah bangsa lain. Selain itu, menurutnya suatu bangsa juga dapat bersatu bila punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dalam rapat kedua di gedung OS Java Bioskop, Purnomo Wulan dan Sarmedi Mangun Sarkoro membahas tentang pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Menurut mereka, anak harus mendapat pendidikan kebangsaan dan juga dididik secara demokratis.
Pada rapat penutupan di gedung milik Si Kong Leong, Sonario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Kemudian Ramelan membahas pentingnya anak mengikuti gerakan kepanduan sejak dini, serta hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, para peserta kongres mendapat kehormatan mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya lewat alunan biola Wage Rudolf Supratman. Begitu lagu selesai, para hadirin yang terharu pun langsung memberi sambutan meriah. Kongres pun akhirnya ditutup dengan pengumuman 3 rumusan hasil kongres yang nantinya disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dibacanya ikrar sakral Sumpah Pemuda telah menjadi bukti, walaupun para pemuda Indonesia terdiri dari latar belakang agama, etnis, dan kebudayaan yang berbeda-beda, mereka tetap bisa bersumpah untuk menjadi satu, yaitu menjadi bangsa Indonesia yang akan berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan negara Indonesia.